Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Dengan saya Penginjil Jitung di sini. Pagi ini kita akan melanjutkan acara Amazing Grace kita dan kita sampai kepada Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti perumpamaan ini? Dan apa relevansinya dengan kehidupan kita pada saat ini? Perumpamaan ini diangkat dari budaya pernikahan orang Yahudi pada masa itu. Adalah sebuah tradisi yang sangat lazim yang bisa kita jumpai dalam pernikahan orang Yahudi. Kalau pengantin perempuan mereka itu ditemani oleh 10 anak gadis untuk ikut menyambut atau menyongsong kedatangan mempelai pria. Seperti pada zaman ini kita mengenal ada istilah pengapit pengantin wanita atau pria. Biasanya sebelum pengantin pria itu diizinkan untuk mengambil pengantin wanitanya, pihak keluarga itu akan melakukan tradisi tawar-menawar mas kawin. Dan biasanya hal itu berlangsung cukup alot, memakan waktu yang cukup lama dan bahkan berlarut-larut. Hal inilah yang membuat waktu kedatangan pengantin pria menjadi tidak terprediksi dan cukup melelahkan bagi para penunggu, termasuk 10 gadis yang ditugaskan untuk menyongsong kedatangan mempelai pria. Oleh sebab itu di sini dikatakan, ke-10 gadis ini mereka menunggu sampai mengantuk, kemudian semuanya tertidur. Apa pesan utama dari perumpamaan ini? Siapa yang dimaksud dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini? Dan siapakah mempelai laki-laki yang dimaksudkan dalam cerita ini? Mempelai laki-laki dalam perumpamaan ini tentu menggambarkan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Waktu yang tidak terprediksi menunjukkan bahwa hari Tuhan bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Sedangkan 10 gadis ini adalah gambaran dari kehidupan kita manusia secara umum dan secara khusus gambaran dari hidup kita orang-orang percaya. Kelompok orang yang pertama dilukiskan dengan 5 gadis yang bodoh dan kelompok orang yang kedua digambarkan dengan 5 gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh adalah gambaran dari orang-orang yang sebenarnya tahu suatu saat nanti Tuhan pasti akan datang. Tapi sayang sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bersifat pasti, tetapi mereka tidak mau mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi hari itu. Mereka hanya hidup ala kadarnya. Mereka hanya hidup berfokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini pada saat ini dan sekarang ini. Mereka tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi nanti, khususnya ketika hari Tuhan tiba. Sikap ini tentu sangat berbeda dengan orang yang bijaksana yang digambarkan dengan 5 gadis bodoh yang bukan hanya membawa pelitanya, tetapi juga menyediakan minyak di dalam buli-buli mereka. Ada persiapan yang mereka lakukan. Mereka ini tahu pasti bahwa suatu saat Tuhan pasti akan datang. Sekalipun mereka tidak tahu kapan, hari, waktu peristiwa itu akan terjadi.
namun mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak hanya berfokus kepada apa yang ada saat ini dan di sini, tetapi mereka mempertimbangkan, memperhitungkan dengan cermat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka melakukan yang terbaik untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Mereka tahu suatu hari mereka harus mempertanggungjawabkan hal itu. Oleh sebab itu, mereka waspada dan mereka berjaga-jaga di sepanjang hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini khususnya di masa pandemi ini? Perumpamaan ini tentu saja mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana, yaitu menjadi orang yang senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia di dalam menghadapi kenyataan hidup. Hidup di zaman apapun, kita pasti akan mengalami keniscayaan hidup. Ada realita daripada sakit penyakit, penderitaan, kehilangan, kematian. Dan di dalam perumpamaan ini yang disebutkan adalah keniscayaan akan datangnya hari Tuhan. Semua keniscayaan hidup bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja di tengah dunia yang serba tidak pasti dan tidak terprediksi ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita sudah mempersiapkan anggota keluarga kita dengan baik? Jika sewaktu-waktu hari Tuhan datang atas kita, jika kita harus mengalami realitas kehidupan yang sesungguhnya, bagaimanakah kita harus menghadapinya? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk terus bertekun di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kita terus diingatkan untuk menjaga api iman, menjadi api dari cinta kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, agar api itu tidak pudar dan padam. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai jumpa di acara Amazing Grace berikutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.